kau ku sayangi, dan bila ku menanti, tanahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah ku menanti? Oke, kembali lagi ke channel Funfish Big Bike. Hari ini pengen tahu kita bahas apa? Kita bahas apa, Mas? Kawasaki ZH2. Oke, sekarang kita mau bahas teknologi Kawasaki ZH2 yang konon katanya motor paling kencang. Oke, dari pertama, untuk teknologi motor ZH2 ini apa sih keistimewaannya? Ini ya, ini motor 998 cc, bisa dianggap 1000 cc. Dia naked. Nah, kenapa kok dibilang paling kencang? Dan apa spesialnya sih motor ini? Nah, di kelas ZH2 ini dia juga bisa dibilang sih nakednya H2. Di mesinnya ini sudah ditambah sama teknologi yang namanya supercharge. Jadi dia di RPM tertentu atau di RPM 7000 ke atas, tenaganya bisa melesat. Bisa dibayangkan kan, 100 km per jam hanya ditempuh dalam waktu 2,9 detik. Oke, untuk teknologi supercharge kok saya kedengarannya kok menarik sekali ya untuk dibahas. Nah, teknologi supercharge itu seperti apa, Mas? Kenapa sih motor ini kok dipasang atau dikasih supercharge? Padahal di sisi lain motor ini kan udah terhitung 1000 cc ya. Benar. Dan kita nggak kebayang lah kalau di Indonesia dengan motor 1000 cc, ya kan, kita mau jalan kemana dan sampai berapa kenceng lah kita jalan. Nah, jadi gini, memang kalau untuk di Indonesia motor ini bukan tempatnya sih ya. Mungkin ini motor masuk di Indonesia, kenapa? Mungkin dia ngambil pasar. Ini cocok untuk dikoleksi. Yang pertama, untuk yang kedua, dia masuknya banyak orang yang nyari di sirkuit. Bukan di jalan umum teman-teman ya. Kalau motor yang kebut-kebutan itu nggak baik di jalan umum. Kebanyakan di sirkuit, jadi dia kebutuhannya torsi atas. Nah, kebanyakan di di motor-motor 1000 cc, apalagi 4 silinder, di RPM tinggi dia selalu powernya ketahan rata-rata. Nah, Kawasaki akhirnya ngeluarin terobosan, dia pakai supercharge. Jadi supercharge itu bantuan udara dan suplai bahan bakar lebih di mesin, jadi dia bisa ngeluarin performa yang lebih juga di mesinnya, seperti itu. Nah, Berarti kurang lebih kayak kinerja turbo ya? benar. Oke, terus kita beranjak ke desain. Ya, benar. Nah, kalau untuk desain kan bedanya antara H2 sama ZH2 itu perbedaannya di mana? Nah, kalau di H2-nya sendiri, bukan motor ini ya, ini ZH2. Di H2 itu kan dia mode sport, tipe sportnya. Tipe sport, dia udah fairing full dan dia bawaannya kaku. Pasti itu namanya motor sport ya. Terus kalau yang ini kan dia tipe nakednya. Udah beda di sebelah sini. Bisa teman-teman lihat di depan, dari depan. Mungkin kalau kelihatan dari depan itu nggak presisi ya. Itu yang bikin saya kurang suka sama motor ini karena apa? Taruh di sini ada air intake. Nah, air intake ini untuk masuk udara ke engine. Dia hanya di sebelah sini. Kenapa yang kanan nggak dikasih juga? Kalau menurut saya sih kurang bagus aja karena dia membuat kurang presisi. Terus lampu depannya ini dia nggak ikut setir. Jadi dia ini seperti bearing, cuman dia di setengah nakednya, di setengahnya bearing lah. Jadi setirnya kalau dibelokin kayak gini, lampunya tetap ke depan. Oke. Berarti hitungannya dia ada
air intake itu intinya supply cooling ya, cooling untuk apa ya? Untuk radiator sistem manual ya. Bener. Sistem manual. Di sisi lain dia udah ada extra fan kayak gitu. Oh udah pasti udah ada. Nah selain itu kita juga akan bahas yang namanya teknologi di motor ini. Motor ini bisa mahal, bisa ya bisa dibilang sih ini hyper naked juga, sama kayak di sebelah. Di sebelah kan sebelumnya kita bahas MT-10 tuh, apalagi yang SP. Nah di sini ada hyper naked juga dari Z2, bisa teman-teman nanti lihat. Kalau kita hidupin, nah di sini udah ada fitur yang namanya KTRC, KIBS, terus apa namanya, IMU Bosch. Nah KTRC itu apa? Kawasaki Traction Control, itu udah ada. Yang pasti KIBS itu Kawasaki Intelligent Brake System teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai ini kencang, kondisi hujan itu sangat berfungsi. Karena apa? Dia menghindari slide, namanya slide karena pengeripan mendadak. Nah itu juga KIBS dia tersambung sama namanya ABS, seperti itu. Nah apa itu IMU Bosch? Nah, kalau teman-teman pernah tahu di R1M, di R1M itu kan ada namanya IMU System yang dia bisa lihat sudut kemiringan motor buat mengatur kestabilan motor. Oke. Dan untuk panel-panelnya, jadi untuk panel-panelnya, terus di samping dia sudah ada sistem mode seperti itu, ada nggak sistem mode ride-nya? Oh ada pastinya. Nah di sini ada 3 mode. Yang pertama road, rain, sama race, seperti itu. Kalau kita untuk daily itu kita lebih nyamannya pakai mode apa? Nah, kalau untuk daily yang pelan enak, kenceng enak itu road, teman-teman. Nah, kalau untuk yang kondisi hujan, rain itu bedanya apa? Dia ngatur di IMU Bosch-nya sama di KIBS. Jadi kalau hujan dia traction control-nya aktif, skip-nya juga aktif, sama dia nanti di RPM atas tidak terlalu galak kok. Oke, kita cek sound dulu. Gimana sih denger motor yang ada supercharge-nya? Wow, ngeri banget suaranya. Berasa kayak mobil turbo. Dan ingin tahu berapa harganya? Kita tanya ke Mas Bayu. Oke, Mas Bayu, kalau untuk masalah harga, untuk masalah harga ini dibanderol dengan harga berapa? Nah, untuk harga, berhubung motor ini udah laku teman-teman ya, jadi udah ke booking sama customer kita. Motor ini lepas di harga 325 juta. Jadi buat teman-teman yang nyari motor naked seperti ini, kisaran harganya pasti seperti itu. Udah dilengkapi dengan aksesoris yang seperti knalpot udah ganti pastinya, terus udah ada spion berbeda seperti itu. Oh iya, teman-teman, kalau lihat di motor ini kan kalipernya udah Brembo nih, takutnya dikira aksesoris. Nah, Brembo dari motor ini itu udah bawaan ya teman-teman, dari Kawasaki. Jadi seperti ZX-10R yang baru, dia juga bawaannya udah Brembo. Seperti itu. Oke, teman-teman, sedikit ulasan tentang Kawasaki ZH2 agar teman-teman di rumah tahu motor ZH2 itu yang seperti apa. Oke teman-teman, cukup untuk review singkat dari motor ZH2 kali ini. Pantengin terus Instagram @fantasybike untuk yang pengen tahu motor keren apa aja yang ada di showroom kami. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel kita Fantasy Big Bag agar kita akan membahas semua motor-motor besar yang ada di Indonesia.